Saatnya kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada hari ini diambil dari kitab Mazmur pasal 33 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 19. Sekali lagi, khotbah pada hari ini diambil dari Mazmur 33 ayatnya yang ke-16 sampai dengan ayatnya yang ke-19 yang bunyinya adalah demikian. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Ayat 18, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Haleluya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Kalau saya bisa kasih judul atau tema untuk khotbah pada hari ini, judulnya adalah Andalkan Tuhan, Jangan Andalkan Dunia. Kita akan sama-sama belajar tentang pentingnya dalam kehidupan kita sebagai orang percaya untuk selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan mengandalkan dunia ini atau mengandalkan pertolongan dari dunia ini, saudara. Saudara-saudara, kehidupan di dunia ini penuh dengan ketidakpastian, atau tidak ada sebuah hal yang pasti di dunia ini. Oleh karena itu, secara alamiah, manusia ingin hidup tentram, ingin hidup damai, ingin hidup aman, saudara. Dan manusia mencoba untuk mencari bagaimana supaya bisa hidup damai, hidup aman, ya. Mereka mencari dengan berpikir kalau mereka mempunyai harta yang banyak atau mempunyai uang yang banyak, mereka akan hidupnya aman dan tenteram. Dan juga ada yang berpikir kalau seandainya mereka mempunyai jabatan yang tinggi atau kedudukan yang tinggi di dalam masyarakat, maka kehidupan mereka akan terjamin. Dan juga ada yang berpikir kalau mereka kuat dan berkuasa, maka mereka tidak akan disepelekan oleh orang lain atau tidak akan dianggap enteng oleh orang lain, dan mereka tidak akan ditindas oleh orang lain. Tetapi Mazmur 33 ini mengingatkan kepada kita bahwa pertolongan yang sesungguhnya, pertolongan yang sejati itu hanya datang daripada Tuhan. Ya, bukan dari manusia, melainkan dari Tuhan, saudara. Coba kita perhatikan ayatnya yang ke-16 dari Mazmur pasal 33. Seorang raja tidak akan selamat oleh besarnya kuasa, seorang pahlawan tidak akan tertolong oleh besarnya kekuatan. Jadi kalau kita membaca firman Tuhan ini dijelaskan, seorang raja atau pahlawan tidak akan selamat atau tertolong oleh besarnya kekuatan dan kekuasaan. Ayat firman Tuhan ini menekankan bahwa kekuasaan dan kekuatan dunia ini tidak bisa menjamin keselamatan kita, atau kekuatan dan kekuasaan dunia ini tidak bisa untuk menolong kita, saudara. Saudara, kalau berbicara seorang raja atau seorang presiden, itu adalah simbol otoritas tertinggi dalam sebuah negara atau sebuah kerajaan. Seorang raja atau seorang presiden adalah seorang yang sangat berpengaruh atau paling berpengaruh di sebuah negara atau sebuah kerajaan, saudara. Dan seorang kepala negara atau seorang presiden atau seorang raja itu mempunyai kekuasaan yang sangat besar di dalam sebuah negara, saudara. Dan mempunyai kekuasaan atas militer, atas tentara yang ada di negara tersebut. Misalnya saya kasih contoh, Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang saat ini menjadi kepala negara dari negara Indonesia. Di samping dia menjadi kepala negara, di samping dia menjadi presiden, dia juga adalah panglima tertinggi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Jadi semua angkatan bersenjata yang ada di Indonesia ada di bawah kuasanya. Kalau Presiden Prabowo memerintahkan untuk bergerak, misalnya ada situasi dan keadaan yang terjadi di Indonesia, maka tentara pasti bergerak. Ya, misalnya ada
huru-hara di dalam negeri Indonesia, maka dia bisa memerintahkan tentara Indonesia untuk mengamankan situasi yang terjadi. Dan juga misalnya ada peperangan yang terjadi antara Indonesia dengan negara lain, semua kuasa ada di tangan presiden untuk memerintahkan apakah Indonesia akan berperang atau tidak. Ya, jadi presiden Indonesia memegang kekuasaan yang tertinggi di dalam pemerintahan. Namun kalau kita membaca dalam kitab Mazmur ini, pemazmur mengatakan bahwa tidak ada jaminan keselamatan hanya karena seorang memiliki kekuatan yang besar atau karena seorang memiliki kekuasaan yang besar di dalam hidupnya. Banyak orang berpikir, kalau saya punya banyak uang, punya banyak koneksi, atau punya jabatan yang tinggi, saya akan aman. Tetapi Alkitab mengingatkan kita bahwa keselamatan atau kemenangan bukan tergantung jumlah uang yang banyak atau banyaknya harta yang kau miliki, baik itu uang Anda di bank, atau mungkin uang yang Anda simpan di rumah, saudara, atau berapa besar kekuatan dan kekuasaan yang engkau miliki, dan berapa besar kedudukan atau tingginya kedudukan yang Anda miliki di dalam masyarakat. Yang penting adalah apakah Tuhan ada bersama atau menyertai kita atau tidak. Ya, makanya ada firman Tuhan yang mengatakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ya, di luar Allah kita tidak akan pernah mendapatkan ketenangan, saudara. Ya, makanya firman Allah dengan jelas berkata, hanya dekat Allah saja kita tenang. Makanya ada lagunya, hanya dekat Allah saja aku tenang. Amin. Ya, karena memang hanya Tuhan yang bisa memberikan kita kemenangan. Tuhan kita adalah Allah yang perkasa, Allah yang dahsyat, Allah yang sangat luar biasa. Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan umatnya. Di dalam Amsal 21 ayat 30-31, coba kita lihat ayat ini. Tidak ada hikmat dan pengertian, dan tidak ada pertimbangan yang dapat menandingi Tuhan. Kuda diperlengkapi untuk hari peperangan, tetapi kemenangan ada di tangan Tuhan. Saudara-saudara, arti firman Tuhan ini, hikmat dan pengertian manusia itu sebenarnya terbatas. Ya. Oleh karena itu, janganlah kita bersandar dan bergantung kepada pengertian diri kita sendiri atau bergantung kepada pikiran kita sendiri, saudara. Atau janganlah kita bergantung kepada kekuatan diri kita sendiri. Karena pengertian kita dan kekuatan kita itu sangat terbatas, saudara. Jangan bangga, jangan merasa aman kalau kita mempunyai kekuasaan yang besar. Jangan bangga kalau kita mempunyai kedudukan yang tinggi. Dan jangan bangga kalau kita punya koneksi yang banyak, saudara. Ya, banyak orang yang bangga ya kalau dia kenal seseorang, misalnya seorang pejabat tinggi, ya. Wah, bangga sekali, saudara. Ya, seakan-akan dia bisa melakukan apa saja, saudara. Saudara, janganlah kita bergantung kepada manusia. Karena pertolongan yang sesungguhnya itu datangnya hanya dari Tuhan. Amin. Ya, saya beri contoh. Ada seorang raja yang bernama Alexander the Great. Ya, Alexander Agung bahasa Indonesianya. Kenapa dia dinamakan Alexander the Great? Karena memang orangnya great. Ya, orangnya sangat luar biasa, sangat hebat, sangat berkuasa menurut dunia ini, saudara. Ya. Kalau Anda membaca tentang Alexander the Great yang diceritakan di dalam sejarah, pada usia 20 tahun dia dinobatkan menjadi raja atas kerajaan Yunani. Dan di dalam peperangan, raja ini tidak terkalahkan, saudara. Sehingga dia bisa berhasil menguasai wilayah yang sangat luas untuk kerajaannya, saudara. Wilayah kekuasaannya dari Yunani sampai ke India, saudara, sangat luas, ya, sangat besar wilayah kekuasaan dari raja ini. Dan pada waktu usia 30 tahun, seakan-akan dunia berada di tangannya, saudara. Ya, seakan tidak ada seorang pun yang mampu untuk mengalahkan dia, saudara. Jadi dia adalah seorang raja yang benar-benar sangat berkuasa pada waktu itu. Dia disebut sebagai penakluk dunia, saudara, karena saking berkuasanya. Ya, dan ini dicatat di dalam sejarah. Makanya namanya adalah Alexander the Great, ya. Karena dia adalah pemimpin dari kerajaan Yunani yang pernah menguasai dunia pada waktu itu.
Namun di balik pencapaian dan kemegahan yang dia alami dan dia miliki, saudara, dia lupa bahwa dia bukan Allah. Dia hanyalah seorang manusia. Suatu hari datanglah musuh yang gak kelihatan, saudara. Ya, musuh yang tidak diundang. Itu bukan pasukan Persia yang pada waktu itu menjadi musuhnya orang Yunani, ya. Bukan juga pemberontakan yang terjadi di dalam negerinya, atau bukan juga konspirasi politik yang terjadi di dalam negerinya, tetapi datang dari seekor nyamuk yang menggigit dia, saudara. Ya, tidak ada yang melihat hal itu terjadi, tidak ada yang mengingatkan hal itu terjadi. Tiba-tiba aja dia digigit oleh seekor nyamuk, saudara. Dan dalam beberapa hari, tubuhnya tiba-tiba menjadi panas dan dia mulai menggigil, saudara. Dan para tabib dari kerajaan Yunani coba untuk menyembuhkan dia, ya. Tetapi tidak ada seorang pun yang berhasil menyembuhkan dia. Semuanya gagal. Ya, bahkan dewa-dewa orang Yunani pun tidak bisa menyembuhkan Raja Alexander Agung, saudara. Karena kalau saya membaca sebuah artikel juga, Alexander the Great ini, dia juga dipercaya adalah titisan dari Dewa Zeus. Ya, dia adalah titisan dari Dewa Zeus. Jadi, dewa-dewa pun tidak bisa menyembuhkan dia, saudara. Dan akhirnya, dia harus terbaring, tidak berdaya di tempat tidurnya, dan sampai dia menemui kematiannya. Saudara, Raja Alexander Agung yang begitu perkasa, yang begitu hebat, justru dikalahkan oleh seekor nyamuk, saudara. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari cerita ini? Ya, dari cerita ini kita bisa pelajari bahwa Tuhan mau supaya dalam kehidupan kita jangan menyombongkan diri kita sendiri. Amin. Kita harus sadar bahwa sebagai manusia, kita adalah manusia yang terbatas. Hanya Tuhan yang tidak terbatas. Kehidupan manusia ini dikatakan dalam Alkitab itu seperti rumput di padang yang tumbuh, berbunga, dan kemudian menjadi kering, dan akhirnya bunganya jatuh. Kehidupan manusia ini sekarang bisa ada, tetapi suatu saat bisa lenyap, saudara. Jadi sebenarnya betapa lemahnya manusia itu, saudara, tanpa Tuhan ada di dalam hidup kita. Oleh karena itu sangat penting dalam kehidupan kita untuk senantiasa dan selalu bersandar kepada Tuhan, untuk senantiasa menggantungkan kehidupan kita kepada Tuhan, untuk selalu mengandalkan Tuhan dan jangan mengandalkan dunia ini. Ya, coba kita baca ayat selanjutnya, ayat 17. Kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan, yang sekalipun besar ketangkasannya tidak dapat memberi keluputan. Saudara-saudara, firman Allah menjelaskan bahwa kuda adalah harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Sekalipun kuda itu tangkas, tetapi dia tidak dapat memberi keluputan atau dia tidak dapat menyelamatkan. Saudara-saudara, kalau berbicara tentang kuda, kuda di zaman dahulu adalah simbol dari kecepatan dan kekuatan, saudara. Kalau dalam peperangan zaman dahulu, ya, kalau memiliki banyak kuda berarti mempunyai kesempatan untuk menang lebih besar, saudara, di dalam sebuah peperangan. Ya, makanya kalau Anda membaca tentang kerajaan Mongol, ya, kerajaan Mongol ini mempunyai pasukan berkuda yang sangat terkenal, saudara. Ya, dan para prajurit Mongol ini, mereka bisa memanah dari atas kuda dengan tepat mengenai sasaran. Ya, makanya kerajaan Mongol ini bisa disebut salah satu the largest empire yang pernah ada di dunia ini, saudara. Ya, kerajaannya tuh lebih besar daripada kerajaan dari Alexander the Great, kerajaan Yunani. Ya, kerajaan Mongol itu sangat besar karena mereka memiliki pasukan berkuda yang sangat kuat, saudara. Ya, itu salah satu yang menyebabkan mereka bisa memenangkan setiap pertempuran yang mereka jalani, saudara. Jadi kuda ini berbicara tentang kecepatan dan kekuatan, ya. Tetapi pemazmur menyebut kuda sebagai harapan sia-sia untuk mencapai kemenangan. Mengapa, saudara? Karena meskipun kuda itu kuat dan cepat,
kuda itu memiliki ketangkasan yang luar biasa, kuda itu tidak bisa memberi kemenangan tanpa campur tangan daripada Tuhan. Haleluya. Nah, ini sebenarnya adalah peringatan kepada kita, supaya kita jangan mengandalkan dunia ini yang kelihatannya hebat, tetapi sebenarnya lemah atau rapuh, saudara. Saudara-saudara, kuda berbicara apa yang bisa kita andalkan di dalam hidup kita. Apa yang mungkin bisa menjadi kuda-kuda di dalam hidup kita. Apa yang kita andalkan di dalam hidup kita. Mungkin kita mengandalkan uang kita, uang yang kita miliki di rekening kita. Mungkin kita mengandalkan kedudukan atau jabatan kita. Mungkin kita mengandalkan otak kita atau kepintaran kita. Mungkin kita mengandalkan kekuatan secara fisik kita. Atau mungkin kita mengandalkan pendidikan kita yang tinggi. Atau popularitas kita di dunia ini, saudara. Saudara, semua itu bisa gagal untuk menolong kita. Karena kita pernah lihat ada perekonomian yang bisa saja jatuh, saudara. Misalnya contohnya, orang-orang yang tadinya kaya raya bisa saja tiba-tiba jadi jatuh miskin. Benar? Saya kenal ada orang-orang yang dulunya kelihatannya wah hebat, kelihatannya kaya raya, tetapi sekarang kehidupan mereka jatuh miskin, saudara. Karena kehidupan manusia itu up and down. Kalau kata dunia, ya, orang yang dulunya yang hebat tiba-tiba bisa jadi melarat, saudara, atau miskin, saudara. Ya, kalau kita menggantungkan kehidupan kita pada teknologi, saudara, dulu ada yang namanya pesawat ulang-alik Challenger, benar? Kalau yang masih ingat, ya, pesawat itu sudah dirancang begitu rupa sehingga nantinya akan bisa terbang ke angkasa dan mengarungi angkasa dan balik kembali dengan selamat. Tetapi apa yang terjadi, saudara? Pesawat ini pada waktu dia hendak terbang, tiba-tiba baru saja terbang, tiba-tiba terbakar dan akhirnya meledak. Benar? Padahal itu sudah dirancang begitu rupa bahwa itu akan bisa mengangkasa, saudara. Tetapi ternyata gagal. Nah, teknologi pun bisa gagal, saudara. Benar? Dan yang baru-baru ini kalau kita lihat ada pesawat India yang jatuh, saudara. Ya, orang-orang dalam pesawat terbang itu berpikir bahwa mereka akan terbang dan beberapa jam kemudian dari India mereka akan tiba di Inggris, saudara. Tetapi baru 30 detik mengudara, tiba-tiba pesawat itu jatuh dan semua meninggal, saudara. Semua mati, saudara. Hanya satu yang survive. Ya. Jadi kita lihat, ya, apapun di dunia ini sebenarnya tidak bisa menyelamatkan kita. Amin. Karena pertolongan kita yang sesungguhnya hanya datang dari Tuhan. Tadi saya sudah kasih contoh tentang Alexander the Great, raja dari Yunani yang begitu hebat, begitu luar biasa, tetapi justru dikalahkan oleh seekor nyamuk, saudara. Ya. Nah, kalau kita membaca dalam Yesaya pasal 31 ayat 1, coba kita lihat ayat ini. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Saudara, dalam ayat firman Tuhan ini dijelaskan, celakalah mereka yang pergi ke Mesir untuk minta pertolongan dan mengandalkan kuda, saudara. Saudara, kalau berbicara tentang Mesir, Mesir itu dianggap sebagai negara yang sangat berkuasa pada waktu itu. Ya, mungkin bisa dikatakan seperti negara Amerika, Rusia, dan Cina saat ini, saudara. Makanya kalau Anda lihat pada waktu terjadi perang antara Iran dan Israel, ya, dan ketika Amerika yang adalah sekutu daripada Israel menjatuhkan bom di Iran, saudara, ya, kalau nggak salah di 3 tempat di Iran, saudara. Itu setelah kejadian itu langsung Menteri Luar Negeri dari Iran pergi ke Rusia, saudara. Tujuannya apa sih? Tujuannya adalah minta pertolongan, minta bantuan. Benar nggak? Nah, ini memang kecenderungan manusia, saudara. Ya, pada waktu ada situasi keadaan yang terjadi dalam hidup mereka, mereka pasti akan mencari pertolongan kepada
orang yang mempunyai kekuasaan yang lebih hebat, yang mempunyai kekuatan yang lebih kuat daripada mereka. Benar? Ini adalah kecenderungan manusia. Nah, kita harus hati-hati. Jangan mengizinkan segala bentuk kuda ada dalam hidup kita. Kita belajar untuk sungguh-sungguh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Amin. Karena hanya Dia yang dapat diandalkan. Yang andalkan Tuhan. Jangan mengandalkan dunia ini. Jangan mengandalkan segala sesuatu yang berasal dari dunia ini. Haleluya. Ya, kita baca ayat yang ke-18. Coba kita lihat ayat 18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap kepada kasih setianya. Saudara-saudara, Alkitab mencatat, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia. Jadi sesudah pemazmur memperlihatkan segala usaha manusia yang sia-sia, segala kesia-siaan kekuatan dunia ini, pemazmur kemudian beralih kepada sumber pertolongan yang sesungguhnya. Atau sumber pertolongan yang sejati, yang hanya bisa datang dari Tuhan. Dikatakan dalam Alkitab, mata Tuhan tertuju pada mereka yang takut akan Dia. Ya, mata Tuhan tertuju dan memperhatikan kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kalau Anda adalah orang yang takut akan Tuhan, mata Tuhan tertuju kepadamu. Amin. Mata Tuhan tertuju kepada Ibu Melisa, mata Tuhan tertuju kepada Pak Raymond, mata Tuhan tertuju kepada Ibu Lydia, dan kepada kita semua, saudara. Mata Tuhan tertuju. Haleluya. Dan dikatakan, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang yang takut akan Tuhan, yaitu orang-orang yang berharap kepada kasih setianya. Saudara, Tuhan bukan memperhatikan orang-orang yang hebat, yang menurut dunia ini. Bukan kepada orang-orang yang merasa dirinya mampu, saudara. Tetapi kepada orang-orang yang takut akan Dia dan berharap kepada kasih setia Tuhan, itu matanya tertuju kepada mereka. Haleluya. Ya. Dan orang yang takut akan Tuhan adalah orang yang menghormati dan mau mentaati apa yang Tuhan firmankan di dalam hidup mereka. Saudara, kasih setia dalam bahasa aslinya, bahasa Ibrani, itu ditulis dengan kata chesed, ya, yang artinya cinta kepada perjanjian Tuhan. Jadi orang-orang yang berharap kepada kasih setia Tuhan adalah orang yang berharap kepada janji Tuhan. Amin. Ya, kalau Anda berharap kepada janji-janji Tuhan, percaya bahwa Tuhan yang berjanji, Dia adalah Allah yang setia. Dan Dia bukan hanya setia kepada janji-janjinya, Dia adalah Allah yang berkuasa untuk menepati semua janji-janjinya. Ya, jadi kalau kita mau berharap, jangan berharap kepada manusia, saudara. Jangan berharap kepada dunia ini, tapi berharaplah kepada Tuhan. Maka engkau tidak akan pernah dikecewakan. Ada firman Tuhan yang berkata, pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah mengecewakan. Haleluya. Ya. Dan selanjutnya kalau kita baca dalam ayat 19, demikian firman Tuhan, untuk melepaskan jiwa mereka daripada maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Saudara-saudara, bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang senantiasa hidupnya berharap kepada Tuhan, Tuhan bukan hanya memperhatikan dan mempedulikan kehidupan mereka, tetapi Dia berjanji. Yang pertama dalam firman Tuhan ini dijelaskan, Tuhan akan melepaskan jiwa mereka dari maut. Artinya, Tuhan akan menyelamatkan mereka. Haleluya. Ya, karena kalau berbicara, yang terpenting dalam hidup kita adalah jiwa kita. Amin. Ya, makanya jiwa kita perlu diselamatkan. Ya, di dunia ini ada banyak orang yang belum diselamatkan. Banyak orang yang belum mengenal Kristus. Makanya tugas dari gereja Tuhan untuk menjadi alat Tuhan, untuk menjadi saksi Tuhan, untuk memberitakan tentang keselamatan itu kepada orang-orang yang belum pernah mendengar tentang Yesus. Amin, supaya jiwa mereka bisa diselamatkan. Ini janji firman Tuhan kepada kita semua. Dan Tuhan akan melepaskan jiwa mereka dari maut. Artinya Tuhan mau menyelamatkan kita. Apapun situasi yang kita alami dalam hidup kita, percaya ada Tuhan yang memperhatikan, ada Tuhan yang mempedulikan kita, ada Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dan mau menyelamatkan kita. Dan yang kedua, Tuhan juga mau memelihara hidup
mereka, saudara. Saudara-saudara, sesudah Tuhan menyelamatkan kita, Dia juga mau memelihara kehidupan kita hari lepas hari. Amin. Ya, Dia tidak pernah meninggalkan kita. Kasih setianya itu terus akan berlangsung dalam hidup kita. Makanya sesudah Tuhan Yesus naik ke surga, Dia berjanji akan mengirimkan Roh Kudus untuk menyertai kita. Berapa lama? Dikatakan firman Tuhan, selama-lamanya. Always. Forever. Ya, selama-lamanya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, kemanapun kita pergi, dimanapun kita berada, ingat, ada Tuhan yang menyertai engkau. Pada waktu Anda sedang berbelanja di pasar atau di supermarket, Anda tidak pernah sendiri, ada Tuhan yang menyertai engkau. Pada waktu Anda sedang menyetir mobil di jalan, ada Tuhan yang menyertai engkau. Pada waktu Anda sedang melakukan pekerjaan, ingat Anda nggak pernah sendiri, ada Tuhan yang menyertai engkau. Amin. Karena itu adalah janji Tuhan buat setiap orang yang takut akan Dia. Janji Tuhan kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Ya. Dan kalau kita lihat di zaman orang-orang Israel, ya, sesudah mereka ada di tempat perbudakan di Mesir, ya, mereka ada di sana, saudara, dan Tuhan menyelamatkan mereka. Tuhan yang mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, bukan karena kekuatan mereka. Tuhan yang membawa mereka keluar. Jadi Tuhan menyelamatkan mereka. Dan sesudah Tuhan mengeluarkan mereka dari tanah perbudakan, di padang gurun, di mana mereka harus berjalan selama 40 tahun di sana, Tuhan juga menyertai mereka. Tuhan memelihara mereka selama mereka ada di padang gurun. Amin. Ya, dikatakan kalau Anda membaca dalam Alkitab, ya, pada waktu pagi mereka diberi makan oleh Tuhan, diberi mana, saudara. Mereka bisa makan sampai kenyang, sampai puas, saudara. Di malam hari mereka diberikan burung, saudara. Luar biasa nggak? Tuhan pelihara hidup mereka. Bahkan dikatakan bajunya, pakaian mereka, dan kasut mereka, ya, sandal atau sepatu mereka itu tidak pernah rusak selama 40 tahun mereka berjalan di padang gurun. Ini luar biasa pemeliharaan Tuhan atas hidup mereka. Coba kita baca ayatnya dalam Ulangan 29 ayat 5 sebagai ayat yang terakhir. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Wah, ini luar biasa, saudara. Kalau Anda membaca ayat firman Tuhan ini luar biasa. Ini adalah mujizat yang Tuhan lakukan kepada orang Israel. Betapa Tuhan sangat mengasihi umatnya, saudara. Sehingga Dia tidak pernah membiarkan orang Israel, ya. Dia selalu memberikan makan kepada mereka. Dia memimpin mereka dalam perjalanan mereka. Dia tidak pernah membiarkan mereka sendiri. Ada tiang awan dan tiang api yang selalu menuntun mereka, sehingga mereka tidak tersesat, saudara, di perjalanan mereka. Bahkan Tuhan memelihara mereka dengan begitu luar biasa, saudara. Ya, diberikan mana, diberikan burung, dan bahkan dikatakan pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Luar biasa, saudara. Ini pemeliharaan Tuhan, ya, dalam kehidupan orang Israel. Sampai akhirnya mereka bisa tiba di tempat tujuan dengan selamat, saudara. Semua karena penyertaan Tuhan di dalam hidup mereka. Demikian juga dengan kehidupan kita. Kita ada di dunia yang bukan semakin hari semakin baik, saudara. Ya, dunia di mana kita tinggal ini semakin hari semakin sukar. Ya, memang itu mengenapi 2 Timotius 3 ayat yang pertama. Dikatakan di hari-hari terakhir akan ada masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Dan kita memang sudah hidup di hari-hari terakhir, menjelang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, saudara. Nah, hari-hari ini bukan akan bertambah baik, tapi akan bertambah sukar, saudara. Tetapi satu hal yang perlu kita ingat, ada Tuhan yang menyertai kita. Sesulit apapun situasi yang engkau hadapi dalam hidupmu, kalau ada Tuhan bersama dengan engkau gak perlu khawatir. Engkau gak perlu takut. Amin. Karena ada Tuhan yang akan memelihara hidupmu. Ada Tuhan yang akan melindungi engkau dari mara bahaya. Ada Tuhan yang selalu memperhatikanmu. Dia tidak akan membiarkan sesuatu yang jahat terjadi di dalam hidupmu. Amin. Ya, ada Tuhan yang senantiasa peduli atas hidupmu.
Jadi nggak usah takut, saudara. Ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Saya tidak akan memperpanjang khotbah ini. Saudara-saudara, Mazmur ini mengajarkan kepada kita supaya kita tidak mengandalkan kekuatan diri kita sendiri. Tetapi kita mau senantiasa berharap kepada Tuhan, berharap kepada kasih setianya, berharap kepada janji-janji Tuhan yang tidak pernah mengingkari janjinya. Dan juga percaya, pasti Tuhan akan menyelamatkan dan memelihara kehidupan kita. Apapun situasi yang kita alami dalam hidup ini, jangan andalkan yang lain, jangan andalkan dunia ini. Tetapi andalkan Tuhan di dalam hidupmu. Maka engkau akan melihat Dia akan memelihara kehidupanmu. Dan engkau akan berjalan dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Haleluya. Amin.